Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh petambak yang hadir pada siang hari ini, dan saya ucapkan terima kasih seluruh koordinator, yaitu para sales yang bisa mengumpulkan para petambak dan stakeholder pada kumpul pada siang hari ini. Saya ditugasi untuk memimpin memandu 3 narasumber. Ada Bu Naim, ini adalah sudah tidak asing lagi, peneliti mengenai penyakit udang. Bapak Mas Pur ini juga sudah malah melintang di kementerian, juga saat ini menjabat dari Satgas APNB tingkat nasional. Yang ketiga Pak Hadi Pitoyo, beliaunya juga teknisi praktisi dan sebagai ketua harian pusat SCI. Saya terima kasih hadirnya Bu Naim juga. Ini yang pertama Bu Naim dulu. Oke. Ini saya serahkan langsung aja karena Bapak Ibu yang menghormati, memang saat ini banyak yang sebutkan penyakit HAPND. Sebetulnya kalau di pantai selatan ini adalah yang sekarang merebak itu cuma kata-katanya agak beda. Mati dini. Ini agak beda. Mati dini itu kalau HPND itu kan seperti ini ya. Minum angkat di pantai selatan, wah ini mati dini Pak Ilham. Inilah penyakitnya. Makanya nanti akan Bu Naim akan menceritakan semuanya mengenai HPND, dan nanti Pak Pit bagaimana caranya mencegah supaya tidak kena HPND. Pak Maskur nanti akan menerangkan SOP-nya bagaimana setelah kena HPND. Oke, yang pertama kesambut Bu Naim, monggo Bu Naim, waktu dan waktu bisa bertanya. Nuhun Pak Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang Pak, jadi bagian saya jelasin penyakitnya. Kalau soal yang susahnya ya mencegahnya Pak Pit dengan Pak Maskur itu ya. Itu kan pekerjaan yang lebih berat. Saya ke bawah aja ya. Ya. Tidak usah pakai kursi Pak. Langsung ke halaman berikutnya aja. Oh, ke sini. Ya, jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Tinggal juga ya, mau tidak mau itu memang penyakit itu ada ya, di manusia, di udang. Dan kalau kita bicara khusus Indonesia, itu kalau kita mau rata-rata 5 tahun sekali ada penyakit utama ya. Jadi kalau kita ingat white spot itu tahun 95-96, ini mencapai puncaknya 98. Awal tahun 2001 ketika kita sudah mulai membudidaya udang faname, TSP masuk ya, Taura itu tahun 2001. Kemudian tahun 2005-2006 gantian Nio ya, Nio. Dan kalau kita perhatikan ini tiga-tiganya virus ya, white spot, kemudian Taura, kemudian Nio, itu tiga-tiganya virus. Seharusnya dalam tanda kutip ya, seharusnya itu tahun 2016 itu Indonesia harusnya dapat sesuatu gitu ya. Waktu itu Pak Mas itu sampai tahun berapa Pak? 2015? Bapak waktu masih direktur itu? Iya, saya ingat jadi Pak Maskur tahun 2014-2015 itu sampai keliling seluruh Indonesia ya dalam antisipasi itu. Karena waktu itu di Indonesia termasuk di Jogja saya ingat white feces itu merebak di mana-mana, dan kita sangat khawatir tidak lama kemudian akan HPND. Mengapa seperti itu? Karena di negara lain, di Cina itu diidentifikasi tahun 2009-2010, bukan diidentifikasi ya, artinya diketahui ini ada wabah baru meskipun belum tahu penyebabnya apa. 2 tahun sebelumnya itu selalu ada white feces. Di Vietnam sama, di Thailand sama, Filipina, Ekuador semua ciri-cirinya itu sama. Jadi tahun 2015 kita sudah sangat khawatir ya. Sudah sangat khawatir. Ya, tapi alhamdulillah tidak masuk ya si HPND ini yang sangat kita takutkan tahun 2015-2016. Surveillance, monitoring segala macam itu belum pernah dikonfirmasi di Indonesia. Tahun 2017 mulai ada laporan gitu ya.
2018, 2019, tetapi tidak seluas tahun 2020. Jadi sebetulnya tahun 2017 menurut saya ya, berdasarkan laporan-laporan yang ada itu sudah ada, tapi masih under control lah ya, masih under kontrol, dan tentu saja tidak pernah betul-betul dikonfirmasi ya. Jadi itu hanya berdasarkan observasi 2017, 18, 19. Nah kalau 2020 ini kan laporannya dari bawah ya, dari para petambak. Nah ya, jadi sudah hampir di seluruh Indonesia ya laporannya itu. Jadi kalau sesama petambak untuk internal Indonesia sudah tidak kita tutup-tutupi lagi ya, karena kalau ditutup-tutupi nanti malah jadi tidak bisa teratasi ya. Dan pemerintah melakukan banyak hal ya yang harus kita apresiasi tadi ya, bahkan dari sejak di Cina dilaporkan tahun 2010 pun saya tahu KKP sudah turun ya, banyak melakukan surveillance, apalagi 2015 waktu itu ditingkatkan, dan ini sekarang 2020. Jadi itu seperti siklus 5 tahunan. Mengapa ini perlu saya tekankan? Karena penyakit itu harus kita antisipasi ya. Jadi kalau sekarang 2020, kita itu mau tidak mau 2025 itu kemungkinan akan ada lagi. Kita tidak tahu apa, tapi itu tuh semangatnya, artinya tadi ya yang disebutkan Pak Bir, budidaya yang ramah lingkungan itu sangat penting. Karena kalau kita jor-joran itu bisa lebih mempercepat lagi. Jangan-jangan bukan 5 tahun, tapi 3 tahun kita akan ada penyakit baru. Enggak bisa ini kayaknya sensor tadi. Oh iya. Nah, dan ini tuh kerugian ekonominya nyata ya. Kerugian ekonominya itu nyata. Ini 2010 sampai 2016 di negara-negara yang ada di peta itu totalnya 600 triliun ya. 600 triliun itu kan duit beneran ya, bukan duit-duitan ini ya. Di Indonesia kalau kita belajar dari negara lain, Thailand misalnya 700.000 turun sampai sekitar 200.000, itu 60%. Tahun pertama biasanya sekitar 10 sampai 30%. Ya meskipun ini bukan berita yang menyenangkan ya, itu ya 2020 ini kemungkinan Indonesia akan turun seperti itu. Padahal di sisi lain tadi Presiden, Menteri itu punya target sangat tinggi 2024 naik 250%. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi ini bukan main-main ya, bukan main-main. Nah ini jadi kalau udang yang terkena HPLD memang dia pucat gitu ya, dari penampakannya dia pucat. Batu pankreasnya biasanya mengkerut, pucat juga, kemudian ususnya itu kosong. Tentu ini menarik ya. Kalau udang itu kena mio misalnya, ya dia sakit tapi makan itu masih mau. Tapi kalau kena HPLD itu dia kan tidak makan ya. Ususnya itu kosong, dia seperti anti gitu melihat makanan itu, antara dia tidak bisa mendeteksi atau seperti anti gitu. Jadi khususnya itu menjadi kosong. Sebenarnya HPLD itu paling banyak ya, dia paling banyak ditemukan kalau di udang itu di bagian perutnya, di bagian ususnya. Di hepatopankreas itu sedikit, tetapi hepatopankreas itu harusnya kan 0 ya. Di hepatopankreas itu tidak boleh ada bakteri. Kalau dia sampai ada bakteri, itu sedikit saja menunjukkan sebuah masalah yang sangat besar ya. Nah, HPLD ini kalau kita cari paralelnya di Indonesia, di manusia, kebetulan tadi disebutkan Pak Dir juga, memang mirip kolera ya. Kolera juga kan vibrio kolera ya. Kalau ini kan vibrio parahemolitikus. Vibrio kolera di manusia dia caranya itu kalau ada orang makan atau minum yang terkontaminasi, terus nanti nempel gitu di usus. Di udang juga sama persis. Nanti bakterinya itu mengeluarkan toksin dan dia akan menempel di lapisan usus gitu, di lapisan yang paling luarnya. Kemudian mungkin kita bertanya-tanya juga ini mengapa sih vibrio itu senang sekali dengan udang ya. Ya dengan yang lain aja, kenapa dengan udang gitu ya. Vibrio itu makanan utamanya namanya kitin ya. Dan kitin tentu teman-teman petambak jauh lebih tahu dibanding saya, udang punya banyak kitin. Jadi itu tidak terhindarkan. Di Indonesia dari tahun 80-an sudah banyak penelitian, laporan tentang vibrio ya, vibriosis. Ya tetapi biasanya hanya semacam secondary. Kalaupun dia menyebabkan kerugian sedikit. Sedangkan HPLD ini betul-betul serius yang menjadi patogen primer atau primary patogen.
Ini memang kalau sudah mulai mati, ya di atas kelihatan, di bawah sudah banyak. Jadi kalau HPND itu kalau melayang gitu ya, yang melayang yang ngapung udah mati itu di bawah, kalau di sifon udah lebih banyak lagi ya. Karena dia memang modelnya seperti itu, artinya tidak terlalu ketahuan, tiba-tiba sudah banyak. Dan tadi ya, karena masalahnya dia tidak memakan. Berikutnya Pak. Oh ya, ini tadi mengulang saja, jadi dia Vibrio parahemolitikus dan punya toksin ya, toksinnya 2 tuh, vir, namanya vir A dan vir B ya. Vir A dan vir B ini lagi-lagi juga mirip di kolera juga ada toksinnya, namanya berbeda, sama Vibrio kemudian membawa plasmid dan toksin. Dan ini plasmid itu menjadi pertanyaan yang menarik. Plasmid itu awalnya tidak ada di bakterinya ya. Kan tadi saya sebutkan di Indonesia itu dari dulu juga banyak itu Vibrio parahemolitikus, Vibrio HV, Kambeli itu banyak sekali, tapi dulu kan tidak menyebabkan masalah ya. Jadi plasmid itu sebetulnya sesuatu dari luar yang kemudian menjadi bagian dari bakteri itu. Dari mana dia dapat? Termasuk misalnya dari, kalau ini vir A vir B itu sebetulnya dari racun di serangga ya, racun di serangga yang diambil dari nematoda itu kemungkinan dari luar. Kemudian pertanyaan yang kedua, HPND yang di Indonesia itu asli misalnya dari laut Indonesia kemudian dapat plasmidnya, atau memang kita ya istilahnya itu mengimpor secara tidak sengaja ya, gelondongan gitu dari luar. Ya kalau untuk sekarang itu pertanyaan itu sudah tidak penting lagi ya, karena yang jelas sudah ada di Indonesia gitu ya. Mau dia KTP-nya luar negeri, mau KTP-nya Indonesia, sama-sama bermasalah. Tapi kalau saya perhatikan sepertinya ada dua-duanya. Ada yang memang secara tidak sengaja ya, terbawa dari luar, ada yang dia sudah eksis di Indonesia kemudian dapat plasmidnya, dapatnya dari mana itu yang ya karena belum kita usut, kita tidak tahu. Dan itu nanti kaitannya dengan penanganannya sih. Misalnya ya, India itu kena HPND juga, tapi tidak apa ya, relatif tidak seburuk di Asia Tenggara. Asia Selatan itu dulu termasuk negara yang paling parah vibrio koleranya. Vibrio kolera itu diantara semua vibrio dia paling kuat. Jadi kemungkinan adaptasi segala macam Vibrio parahemolitikus di Asia Selatan itu tidak sebaik di Asia Tenggara, karena di Asia Tenggara tidak ada sesuatu yang lebih kuat dari dia. Jadi dia bisa menjadi preman baru gitu ya di perairan. Sedangkan di Asia Selatan itu tidak bisa. Berikutnya, ini tadi sebenarnya sudah saya sebutkan juga ya. Jadi kalau misalnya hepatopankreasnya mengkerut, ususnya kosong, tubuhnya itu jadi pucat gitu ya, atasnya jadi lunak, itu sebetulnya apakah racun ini mengganggu udang dalam mendeteksi makanan atau ada gangguan ya, atau ada gangguan di sistem pencernaannya? Menurut saya ini dia lebih ke yang mana ya? Lebih ke yang kedua. Jadi ada gangguan di sistem pencernaannya, karena dia mau makan juga nanti diambil lagi ya, dirusak lagi, dirusak. Mirip sekali dengan kolera. Jadi kalau kita mau membayangkan itu HPND di udang itu padanannya kolera di manusia, keluar terus. Ya, kalau manusia sih cairan itu bisa digantikan gitu ya, bisa digantikan. Terus ya harus garam kan yang hilang, air dan garam ya. Jadi, kalau udang kan dia ada osmoregulasinya, jadi ya tetap air itu tetap masuk tapi tidak ada makanan, itu yang jadi masalah, karena harusnya makanan dan garam itu juga tergantikan. Dan ini sebetulnya hal ini yang membuat HPND itu menjadi sangat buruk ya, karena tidak bisa makan lagi. Meskipun tidak semuanya mati, ya nanti Pak Diktoyo lebih tahu ya biasanya yang bertahan berapa. Dan nanti sebetulnya akan sangat baik kalau Bapak yang di tetangga khususnya yang di wilayah Jawa Tengah, Jogja itu bisa cerita juga, karena bisa jadi berbeda. Misalnya di Banyuwangi begini, di Jogja beda lagi. Kan Jogja ini juga baru mulai tambak itu paling 5-6 tahun ke belakang ya, tentu sangat berbeda komunitasnya ya, environmentnya dengan yang di Banyuwangi yang sudah established 30 tahunan sebagai tambak udang.